Puji Tuhan, ya, Tuhan luar biasa. Iya, saya mengucap syukur ya karena bulan ini tema dari gereja ini berbicara tentang keuangan. Sangat ya sedikit gereja yang mau membahas tentang keuangan, saudara. Karena bagi sebagian gereja bahas keuangan itu hal yang sensitif, ya. Padahal justru saking sensitifnya harus semua yang sensitif itu harus dikasih perhatian, saudara. Ya, dan ya keuangan itu kenapa perlu dibahas di gereja? Karena banyak kehancuran terjadi justru karena masalah uang. Ya, entah dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam hal apapun tuh uang itu ya kalau kita salah menanggapi jadi setan. Ya apa ya, saudara? Banyak orang saling bunuh karena uang, banyak keluarga pecah karena uang, banyak perceraian terjadi karena uang. Ya, karena itu hati-hati dengan, bilang kanan kirimu, hati-hati dengan uang. Ya, saudara, ya saya bersyukur bahwa tadi pagi saya tanya tuh sama semua. Menurut saudara, uang itu apa? Angkat tangan. Jangan jawab. Ya, menurut saudara, uang itu apa? Jawab, jujur. Nggak usah dibuat-buat. Ya, apa menurut saudara uang itu apa? Nggak usah pura-pura nggak tahu. Jawab aja apa yang ada di pikiran saudara. Menurut saudara uang itu apa? Ada orang di sini. Hello, saudara. Ayo jawab. Itu di Google ada. Uang adalah alat untuk membayar. Ya, itu jawabannya Google. Dari hatimu, menurut pendapatmu pribadi, uang itu apa? Alat bantu apa, Pak? Melahirkan. Kalau nggak ada uang nggak bisa melahirkan loh. Menurut saudara, ayo saudara jawab aja, nggak apa-apa. Saya tidak menilai mana yang salah, mana yang benar. Ya, saudara salah tidak dihukum, saudara benar juga nggak dapat sepeda. Karena sepedanya tadi pagi sudah dapat satu orang, ya. Ayo, menurut saudara jujur aja, biar saya bisa khotbah nih. Kalau saudara nggak jawab, jangan jawaban yang biasa-biasa loh. Ah, ini saya suka ini, siapa itu? Anda jujur sekali ya. Memang uang itu segalanya, ya katanya ini benar ya, ini saya suka ini orang-orang begini nih, ya jujur tapi perlu bertobat. Ya, uang segalanya butuh uang, ya. Uang itu tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya bertobat. Ya, saudara, kalau menurut saya nih ya, menurut saya uang itu adalah kepercayaan. Setuju nggak? Uang itu kepercayaan. Yesus itu tadi pagi saya sampaikan tentang Tuhan bilang setiap ada perkara kecil supaya kau diberi perkara yang besar. Dan itu Yesus bicara konteksnya tentang mamon, tentang uang. Ternyata di pandangan Tuhan pun uang itu adalah sebuah kepercayaan. Ya, contoh dalam hal menabur, saudara jangan bilang saya masih belum cukup Bu buat saya. Jadi saya nggak bisa menabur karena buat saya saja tidak. Saya belum kaya Bu. Emang ada di Alkitab dikatakan kayalah kau, atau hai orang kaya menaburlah, ada? Bahkan persembahan di Alkitab yang terbesar yang Yesus pernah catat dan berkata itu adalah persembahannya siapa? Janda miskin, bukan janda. Jadi jangan bangga jadi janda kaya, ya, karena janda kaya belum tentu memberi yang terbaik. Tapi di Alkitab udah dikatakan janda miskin memberi yang terbaik. Jadi kalau saudara bilang saya belum kaya, ya maaf saudara, nilai pemberian kita itu dinilai Tuhan itu bukan dari jumlah, tapi dari sikap. Karena uang adalah sebuah kalau kita mau dapat kepercayaan yang besar, maka kita harus setia pada kepercayaan yang kecil. Ya, saya bersyukur hari ini Tuhan memberkati keluarga kami. Dan saya tahu ya itu bukan karena kuat gagah kami, tapi itu hanya karena ketaatan pada firman. Karena ada upah bagi orang-orang yang taat melakukan firman. Saudara jangan hanya mau jadi Kristen sembarangan. Jadilah Kristen yang taat supaya Anda menerima upah. Ya, karena Alkitab bilang barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah akan memberi upah bagi mereka yang setia mencari Dia dan percaya kepadanya. Kalau kita jadi Kristen tapi tidak menerima upah, kasihan deh lu. Ya, capek nggak? Capek, karena jadi Kristen tuh nggak enak. Ada yang bilang enak jadi Kristen? Ikut Yesus enak nggak? Nggak enak. Kalau saudara masih bilang enak, berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Tuhan.
Saya bilang enggak enak. Ikut Tuhan ini daging harus mati di dalam ketaatan pada firman, dan itu enggak mudah. Kalau ada yang bilang mudah, saudara belum sungguh-sungguh jadi murid Kristus. Ya. Karena lagi bicara uang, jadi saya banyak kesaksiannya tentang uang. Kalau soal uang tuh, wah kami ini paling mengalami Tuhan lah dalam hal keuangan kami. Saya ingat waktu dulu kami masih, saya nggak mau bilang miskin, tapi pas-pasan. Ya, waktu itu saya masih tinggal numpang di bukan Pondok Indah ya, tapi Pondok Mertua Indah. Ya, seindah-indahnya rumah mertua tetap tidak indah. Ya, makanya dibilang kan keluarga yang paling harmonis itu Adam dan Hawa, karena enggak punya. Bertobat ya. Kalau kita bisa mengelola, sebenarnya hidup dengan mertua itu indah loh, amin. Ya, asal kita ya rajin-rajinlah memberi sama. Jangan tertawa, bilang amin. Ya, kalau ada mertua yang galak, ya itu pasti menantunya kurang beri-beri sama mertua. Siapa yang bilang betul ya, Bapak ya? Betul. Wah, curcol ini. Saudara, jadi ya satu kali saya itu waktu kami masih numpang di rumah mertua, lalu ya keadaannya serba terbatas, saya baru punya anak satu. Saya ingat banget kita tinggal punya uang 50.000. Zaman itu 22 tahun yang lalu, anak saya masih baby yang pertama. Saya itu bergumul, besok susunya dia habis ya, dan tinggal itu uang yang kita punya. Jam 11 malam ada yang ketok pintu. Udah mau tidur, tok-tok-tok, saya bilang sama suami, siapa bertamu malam-malam begini? Ini berarti emergensi ya enggak? Ya. Lalu saya bilang sama suami, bukain pintunya. Ya udah, dia buka pintu, lalu dia balik ke kamar. Itu loh, ada penjual soto dekat gereja. Kenapa? Anaknya panas malam ini, mau dibawa ke puskesmas, uangnya kurang. Terus dia mau pinjam uang, berapa? 50.000. Apes. Saya bilang, kok yo pas mentoh, boyo pinjem 25. Ya iya tuh, biar bisa dibagi 2. Saya tanya jujur sama saudara, jujur. Kalau saudara yang mengalaminya, tinggal punya uang 50.000, dipinjem 50, saudara kasih nggak? Nggak, jangan buru-buru jawab, jangan. Pikirkan dan renungkan dulu, saya tunggu ya. Saya tunggu 1 menit. Cepat. Pikirkan dan renungkan. Dikasih nggak? Ya, Pak Yosua jujur, tidak dikasih. Yang lain nggak usah pura-pura sok rohani. Dikasih apa enggak? Ampuni mereka Tuhan. Sepakat semuanya nggak kasih. Ya, tadinya saya juga begitu. Itu tandanya kita masih manusia daging. Saya bilang sama suami, berhikmat. Itu kan bahasa yang kita sering pakai toh. Padahal karena pelit. Tapi berhikmat. Saya bilang besok anak kita susunya habis, tinggal 50.000 uang kita. Kalaupun kasih, ya separuh aja. Karena saya punya prinsip gini, kalau orang udah pinjem, saya tidak akan harap ganti. Makanya kalau kasih, kasihlah sesuai takaran imanmu. Jangan kau kasih yang melebihi takaran imanmu. Nanti kau berdosa. Tagih utang di sosial media. Orang Kristen itu banyak. Gaya sih oke, bayar dulu utang. Tuh banyak itu saya lihat, statusnya nggak jadi berkat. Ya, tagih utang di media sosial. Tahun berganti tahun, utang tahun lalu belum dibayar. Ngapain lo nyindir-nyindir begitu? Orang dia aja dikejar debt collector, nggak tersinggung, apalagi cuma statusmu di Facebook. Makanya kalau kasih pinjam sesuai takaran iman, nggak usah harap ganti supaya tidak berdosa. Ya dia pinjam 4 juta, takaran imanmu 2 juta, kasih, relakan. Ya minggu depan balik lagi, jangan kasih. Loh iya nggak? Itu berarti sudah memanfaatkan kita. Ya, kita harus jadi orang yang bermanfaat, tapi jangan mau Lalu saudara, dia pinjam, saya bilang sama suami, enggak lah besok susu anak kita habis kok. Suami saya bilang gini, aku terserah kowe. Nek kowe ngomong kasih, tak kasih. Nek ndak, ya ndak. Dia cari tempat aman. Ya supaya kalau ada dosa, dosanya di saya. Saya tahu begitu ya. Kaum Adam itu begitu. Akhirnya saudara, ya saya, ya udahlah saya bilang ya gimana? Akhirnya saya kan tertuduh juga. Saya bilang, saya berdoa sih no, ya jangan lama-lama itu anaknya udah demam loh. Saya tanya Tuhan, tiba-tiba ayat bicara. Tuhan tuh bicara, saudara jangan bayangkan Tuhan tuh
Nggak usah ya, itu sesat. Ya, Tuhan tuh nggak harus begitu. Ayat yang pernah kau baca itu diingatkan. Tuhan kalau bicara nggak keluar dari firman. Ya, kalau udah keluar firman tuh sesat. Apalagi tunggu asap-asap muncul. Ya, tiba-tiba muncul. Tuhan, kau kayak itu. Bukan, aku anggur cap orang tua. Ya, pemabuk sih ya. Yang muncul anggur cap orang tua. Ayat muncul saudara di hati saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Saya bilang sama suami, ya udah ya, jangan menahan kebaikan dari orang yang patut menerimanya. Karena Allah yang menyediakan benih untuk penabur. Kamu hanya penabur benih dari Tuhan. Ya udah, saya bilang sama suami, kasih aja lah. Ya, saya udah nggak mau pusing lah, biar kasih aja, terserah. Ya, dia bilang minggu depan dia ganti. Nggak usah harap ganti. Ya udah, dikasih sama suami saya. Haleluya. Besok nggak boleh ngeluh nggak punya uang. Besoknya suami saya bilang, aku ada pelayanan ini, mau ikut nggak? Ya, dia waktu itu kan main musik. Saya bilang, daripada bete di rumah, ya mending ikut aja. Lumayan dapat makan gratis. Waktu itu di Solo acara full gospel. Ya udah, saya ikut saudara. Anak saya waktu hari itu tak kasih minum teh, sama itu loh, masak nasi, air berasnya itu dikasih gula dikit, dia minum. Ya, tetap ada gizi lah ya. Udah, saya ikut ya. Waktu saya duduk di persekutuan itu, ada bapak-bapak orang kaya masuk. Saya begitu lihat mukanya, ada suara di hati ini, nanti bapak ini akan memberkati kamu. Langsung saya tengking diri saya, dalam nama Yesus, mata duitan. Lu biasa begitu saudara, nggak ada duit lihat orang kaya, udah ya langsung muka berubah jadi celengan babi. Pengen diisi toh? Ya, belum lagi nanti ketemu, iya Pak doakan ya. Kita ini susah. Kalau ada yang begitu jangan dikasih. Ya, itu udah nggak benar itu. Saya tengking diri saya sendiri loh. Dalam nama Yesus, mata duitan, gara-gara nggak punya uang, lihat orang kaya langsung kepengen diberkati. Tapi suara itu bicara terus. Akhirnya saya bilang gini, kalau ini dari Tuhan terjadi, kalau enggak, aku abaikan. Saya duduk selesai ibadah, udah makan, nggak terjadi apa-apa. Sampai pulang di pintu itu loh salaman. Begitu salaman, Pak kami pamit dulu ya. Dia pegang tangan saya langsung gini, tunggu dulu, Tuhan suruh saya berkati kalian loh. Kita nggak lama loh nggak ketemu, saya nggak pernah dengar kabarnya kalian. Sini saya doakan. Saya bilang, oh berkatnya. Doa bukan doi. Kan berkat dua tuh, doi sama doa tuh. Ya udah, saya didoakan berdua. Oh iya Pak, terima kasih. Tunggu dulu. Tuhan kuat suruh saya berkati kalian. Tunggu ya. Dia ambil dompetnya. Semua yang ada di dompet saya disuruh kasih sama kalian. Zaman 23 tahun lalu saudara, dia buka dompet, ini ada uang 750.000. Tuhan suruh kasih ke saya semua ke kalian. Terus saya tanya, lah nanti Bapak pulang naik apa? Kalau Bapak kasih saya semua, terus Bapak gimana pulangnya? Ya, apa saya pinjamin 50.000 Pak? Dia bilang, enggak lah, bukan, saya ada sopir di bawah. Oh iya ya, aman ya Pak ya. Saya masih mikirin loh sama dia saudara. Oke Pak, terima kasih ya. Udah mau turun tangga, udah dia mau naik mobil. Kita kan naik motor waktu itu ya. Naik motor. Tunggu dulu, ada nomor rekening BCA enggak? Ada Pak. Berapa ya? Enggak hafal. Rekening harus dihafal. Jangan enggak. Waktu itu saya enggak hafal, jadi tanya berapa, enggak hafal. Oh yaudah, besok jam 8 tolong SMS ya ke nomor saya. Iya Pak. Saya tunggu jam 8 persis. Ada orang dijanjiin gitu, jam 5 pagi dia udah SMS. Jam 8 pagi dia tanya, udah transfer Pak? Ini kan kebangetan, ini baru mata duitan. Jadi orang yang mau berkat itu kayak dikejar-kejar utang saudara. Udah transfer. Saya model begitu nggak jadi saya transfer pasti. Saudara, akhirnya jam 8 saya kasih Pak, ini nomor rekening Bapak tadi malam minta. Oh iya, terima kasih. Jam 10 dia telepon. Ibu sama Bapak di mana? Di rumah. Bisa ke bank BCA yang dekat sini? Oh iya Pak. Ya saya cuma mau kasih tunai aja karena saya mau sampaikan sesuatu. Kita ketemu, dia pegang amplop coklat. Bu, ini saya enggak tahu ya, tapi ini Tuhan suruh loh. Saya baru kali ini begini loh. Jangan terima kasih sama saya ya, sama Tuhan ya. Ini saya disuruh Tuhan. Ada uang 10 juta.
Nggak tahu, Tuhan gerakan itu 23 tahun lalu saudara. 10 juta itu, DP rumah aja 5 juta. 10 juta banyak nggak? Banyak. Dia kasih saudara. Ya, saya itu waktu pulang, saya bilang sama suami gini, tadi malam kalau kita nggak pinjemin bapak itu uang 50.000, mungkin kita nggak lihat mujizat ini hari ini. Lo bener nggak saudara? Kemurahan Tuhan itu terjadi ya karena ada alasan. Ingat ya, berkat Tuhan, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Saudara bikin dosa, saudara minta ampun, diampuni sama Tuhan karena Dia mengasihi. Ya, tapi berkat itu ada syaratnya. Alkitab berkata, ya kalau kita berjalan di dalam barisan depan kita kebenaran, maka kemuliaan Tuhan mengikuti. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma tepuk tangan toh ya. Orang Kristen tuh kalau tepuk tangan pinter, kenceng. Ya, tapi nggak disimpan di hati, pulang lupa semuanya, nggak dilakukan. Ya, nggak penting tepuk tanganmu itu. Yang penting taruh di hati, lakukan. Jadi saya melihat gini, tidak mungkin kita ini kalau dianggap Tuhan tidak setia dalam perkara kecil, bisa dikasih perkara besar, itu tidak mungkin. Kenapa saudara? Saya pengen kita baca ayat dulu yuk. Ya, kenapa kita harus setia dalam perkara kecil dan harus ya dalam hal uang ini harus hati-hati. Ya, kita baca bersama dulu. Firman Tuhan berkata begini, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, kita baca dengan suara yang keras ya. Tolong baca Alkitab. Saya tahu banyak yang tidak baca Alkitab ini. Jadi di gereja kita baca sama-sama. Sudah baca Pengkhotbah 5 ayat 10, 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Amin. Siapa mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Berapapun penghasilan yang didapat, tetap tidak puas. Bahkan ada orang-orang waktu masih miskin dia baik, rajin menabur. Setelah kaya, ini orang kok tambah kaya tambah pelit. Ya, karena dia ya mencintai kekayaan, jadi tidak pernah puas dengan penghasilan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tadi pagi saya sampaikan tentang kalau kita nih cinta uang saudara, kita habiskan banyak waktu untuk berburu uang. Kita lupa keluarga, kita lupa kesehatan, sampai akhirnya banyak orang kehilangan arti karena dia salah memandang uang itu. Ya, keluarga hancur. Tadi pagi saya sampaikan, menjadi orang yang diberkati dengan orang kaya itu dua hal yang berbeda. Karena kekayaan saja belum tentu datang dari Tuhan. Ya, saudara ke Gunung Kawi bisa kaya, bisa. Tapi Anda tidak diberkati. Ya, karena banyak orang kaya tapi tidak diberkati. Hidupnya nggak ada damai sejahtera, marah-marah tiap hari. Uangnya banyak tapi tiap hari marah. Uangnya banyak, tiap hari stres. Ya, uangnya banyak. Saya pernah makan sama pengusaha kaya, makan marah-marah terus saudara. Saya makan enak, yang bayar dia lagi. Ya, tapi dia, halo, kan saya sudah bilang itu, atur dong. Bagaimana caranya sih? Tutup. Baru mau makan, itu gimana? Kamu telepon dong si ini. Saya bilang, Pak, maaf ya, Bapak itu kaya, tapi tidak diberkati. Jadi Bapak perlu berdoa supaya menjadi orang yang diberkati. Ya, kalau saudara kaya, maaf, setan juga bisa kasih kekayaan kok. Semakin Anda buru, Anda bisa semakin dapat. Tapi Anda makin jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga. Karena itu uang tidak bisa menjadi jaminan kebahagiaan dalam hidup manusia. Ya, saudara besarkan anakmu dengan uang tok, ya makanya anak-anak narkoba. Ya, mereka jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Ya, karena kau pikir uang adalah Tuhan. Dalam hidup ini saudara, kalau kita menganggap uang itu sebagai sebuah kepercayaan, maka kita harus berhati-hati. Karena dengan jelas dikatakan di sana tadi, barang siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Semakin banyak dapatnya, dalam nama Yesus tidak keluar-keluar lagi. Kalau sudah masuk, pantang keluar. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara nggak bisa masuk sorga kalau kikir. Ya, kenapa hidup kita sering terkutuk? Banyak orang Kristen itu hidupnya terkutuk tapi dia nggak sadar. Ya,
Orang yang kaya di hadapan Tuhan tidak pernah dinilai dari berapa banyak yang saudara miliki, tapi berapa banyak yang saudara bisa tabur. Saudara, itu ketika saya masih pas-pasan diuji Tuhan, cuma punya 50.000, sama Tuhan disuruh kasih 50.000, itu ndak gampang, tapi kami lulus ya. Berapa bulan yang lalu kami ini sudah diberkati. Tadi pagi saya banyak cerita bagaimana Tuhan memberkati kami dengan hal-hal yang supranatural ya, dalam hal keuangan. Dan banyak generasi sekarang tidak lagi percaya dengan mujizat. Ya, sangat disayangkan kau ikut Tuhan, tapi kau tidak percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Itu Tuhan sering kerjakan dalam hidup kita. Kalau kau cuma berjalan dengan kekuatan pikiran, andalkan ijazahmu, mati saudara, mati. Ya, kenapa? Tantangan zaman semakin luar biasa. Sekarang yang namanya AI itu menggantikan semua kepintaran manusia. Ya, cipta lagu bisa tinggal pakai AI. Suruh apa, desain rumah. Ya, tolong desain saya rumah ukuran segini-segini. Keluar saudara, nggak bayar. Cuma bayar aplikasinya doang kan. Tapi kita lihat sekarang tenaga manusia banyak digantikan sama robot. Ya, bahkan istri-istri juga di Jepang sudah diganti sama robot. Ya, pria Jepang menikah dengan robot setelah 8 kali bercerai. Ditanya, kenapa kau menikah dengan robot? Istri itu cerewet, ngabis-ngabisin duit. Makanya saya nggak mau. Saya pilih nikah sama robot. Diem, nggak cerewet, tapi kalau korslet mati kau. Karena sekarang robot di Jepang didesain canggih, bisa berhubungan loh. Bener-bener kayak manusia. Ya, tapi kan ya inilah ya saudara. Jadi kita kalau cuma andalkan kekuatan kita nggak bisa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kejar kepercayaan dari Tuhan. Waktu kita dapat dipercaya, Tuhan berikan hal-hal yang supranatural. Tadi siang saya bersaksi, kami dikejar debt collector, nggak bisa bayar rumah. Secara ajaib Tuhan menyelesaikan dengan caranya. Apa yang saya lakukan? Cuma nangis di kaki Tuhan. Tapi kalau orang-orang sekarang dengar enak banget ya, cuma berdoa. Kok ya bisa? Lah kau tidak percaya, makanya tidak terjadi. Amin. Waktu kau percaya ada satu kuasa yang sanggup menyelesaikan setiap masalahmu yang tidak bisa lagi kau pikir dengan kekuatan manusia. Di sana saudara ada tangan yang bekerja tanpa batas di luar pikiran dan jangkauan manusia. Saya tuh kalau mau cerita mujizat Tuhan terlalu banyak dan terlalu wow. Ya, ketika saya bangun studio saudara, di tengah masa pandemi yang tadinya kami mau jual rumah tidak jadi, akhirnya kami beli rumah. Ya, dari yang mau jual rumah Tuhan berkati jadi beli rumah. Ya, lalu kami beli rumah 2, 1 buat studio, 1 buat tinggal. Waktu pembangunan rumah selesai, kami beli sebelahnya untuk studio saudara buat syuting. Ketika lagi pembangunan studio ini, ya suami saya panggil satu kenalannya, ya anak Tuhan juga untuk percaya sebagai pemborong. Ternyata ketika bangun, saya terakhir store uang 300 juta untuk beli keramik segala macam, keramiknya nggak dibeli. Saya sudah curiga. Akhirnya ketika kami tanya, dia bilang nota hilang semua. Lu gimana kok bisa kerja nota nggak ada? Kan kamu harus bertanggungjawaban. Ya nanti saya cari-cari dulu. Lah terus sekarang mana? Ayo saya antar ke toko keramik. Duitnya nggak ada dan ternyata ditinggal begitu saja. Uang nggak ada yang kembali 1 sen pun. Uang saya terakhir 300 juta itu dibawa sama dia. Saya marah saudara. Saya bilang sama suami, kenapa juga kamu pakai orang itu? Akhirnya kita jadi berantem. Ya, uang ini memang setan saudara. Ya, kami jadi berantem. Saya nggak bisa berdoa. Saya salahin suami. Jadinya kita juga sudah nggak bisa berdoa. Satu saat saya tanya sama Tuhan. Ya, dia saya WA. Mana uang saya? Kembaliin ya. Saya nggak mau tahu. Kamu tuh terkutuk kalau kamu bawa lari uang saya gini. Belum tahu dia. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saudara, akhirnya saya WA dia. Balikin uang saya ya. Kamu cicil nggak apa-apa. Gini. Kehilangan damai sejahtera. Akhirnya saya duduk di kaki Tuhan satu kali, Tuhan, kenapa kau izinkan ya? Saya ini kan buat studio syuting loh. Tuhan tuh cuma ngomong gini, kamu kalau ada orang konseling, ditipu, nasihatmu apa? Saya bilang ya saya nasihati, ya uang gampang dicari, tapi damai sejahtera, sukacita, itu adalah hal kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Lah sekarang kamu mengalami apa yang kamu lakukan sesuai dengan nasihatmu? Saya jawab Tuhan, tapi kan orang itu uangnya banyak. Saya kan uangnya pas-pasan. Ya kalau ini hilang ya gimana ya Tuhan ya? Aku ndak tanya uangmu pas-pasan atau banyak.
Aku tuh cuma tanya, kamu taat enggak sama firman Tuhan? Saya nangis bercucuran air mata dan saya ngomong, Tuhan. Ya sudah, sekarang ambil HP-mu, ketik WA ke orang itu bahwa kamu melepaskan pengampunan. Dia tunggu dulu tuh Tuhan. Sekarang saya ambil HP saya, ketik bahwa kamu melepaskan pengampunan. Saya bilang gini, sebelum saya ngomong begitu, saya curhat sekalian. Enak aja saya mengampuni. Saya curhat, kamu tahu nggak? Saya itu jengkel sama kamu, saya marah sama kamu. Kamu nggak bertobat, terkutuk deh hidupmu. Saya kata-katain saudara. Tapi saya nggak memaki. Terakhir, tapi hari ini Tuhan tegur saya. Jadi saya lepaskan pengampunan buat kamu hari ini. Saya mau kirim, Roh Kudus bilang, tulis juga. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya perihal uang itu. Kalau ini tunggu dulu. Kan cuma mengampuni tuh. Tapi uang kan siapa tahu dia bisa cicil pelan-pelan. Buat saudara 300 juta itu banyak nggak? Beli cilok dapat berapa? Satu RT makan. Iya toh. Saya bilang, kalau itu tunggu Tuhan, tunggu. Ketik sekarang, ketik. Dengan bercucuran air mata. Saya tulis, dan mulai sekarang saya tidak akan lagi tanya perihal uang itu. Tuhan memberkati. Saya mau kirim itu, tangan saya gemeteran. Tapi akhirnya dalam nama Yesus saya kirim. Habis itu saya melihat ke atas, puas. Sakit. Nggak mudah melakukan firman tuh, nggak mudah. Tapi ingat, selalu ada berkat dalam ketaatan. Saya kirim, besok setan bilang tagih. Saya ambil HP. Saya tunggu niat baikmu, mau ketik gitu. Roh Kudus bilang, sudah tulis kemarin. Tidak akan tanya perihal uang. Saya berdiam diri, berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Dagingku dimatikan Tuhan, dan ajar aku percaya berserah penuh kepadamu. Saya berdoa. Saudara tahu, bulan itu kami ini sudah DP mobil. Mau beli mobil yang harga 300 juta. Sudah DP 10 juta. Tiba-tiba ada orang WA saya, Shalom Ibu Debbie, Bu, saya minta maaf, jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin Ibu mobil. Minta maaf loh. Minta maaf. Biasanya kan yang mau pinjam duit minta maaf toh. Ini Bu, minta maaf Ibu, jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin Ibu mobil. Saya balas, oh dari mana ya ini? Dia kenalkan diri, iya memang kami sudah DP mobil, berapa harganya? Sekian. Malah dibeliin yang hampir 500 juta. Jadi uang saya kembali enggak? Kembali tuh, kan saya harusnya keluarin 300 juta tuh. Enggak jadi kan, dibayar mobil. Tidak sampai di situ. Berapa minggu kemudian ada yang telepon nangis-nangis, Bu, terima kasih Bu, saya diberkati lewat khotbah Ibu. Saya ini orang Katolik Bu, nggak di Jakarta tinggalnya. Saya dari kota ini Bu, saya bertobat dengar channel Ibu. Ibu, Tuhan bilang Ibu harus siaran terus. Oh memang. Jangan berhenti Bu, karena kami diberkati Bu. Saya ini Katolik tapi saya ngikuti terus dan saya bertobat. Ibu studionya harus bagus. Ibu lagi ada proyek apa? Saya nggak pernah cerita loh soal studio itu. Saya tidak pernah cerita kalau kami lagi bangun studio. Saya bilang, oh iya memang kami lagi bangun studio sekarang. Tapi ya puji Tuhan lagi tahap renovasi. Sudah beli tanahnya, sudah lunas semua, tinggal renovasi. Dia bilang, Bu, berapa biaya renovasinya? Ibu bisa foto? Saya bilang sama suami, ini lagi pandemi gini. Ada orang sok-sokan tanya, berapa biaya renovasi? Emang kalau saya kirim, dia mau bayar. Kita renovnya habis 850 juta. Ya, saya bilang, ya suami saya bilang, ya kan dia cuma suruh foto aja. Bu, tolong foto proposal yang ke tukang. Saya bilang, nggak usah Bu, kami juga nggak bayar langsung kok, cicil-cicil aja. Ya, Bu, bisa nggak foto? Terus suami saya bilang, orang cuma suruh foto tuh aja, terserah dia mau kasih atau tidak. Malas banyak orang PHP hari-hari ini. Ya, pemberi harapan palsu. Lalu karena dia paksa saya, dia telepon, ya udah saya foto, saya kirim. Ini Bu, ya totalnya sekian, bisa minta nomor rekening? Dia transfer 1 M. Wow nggak? Ini kisah nyata, tidak direkayasa. Orangnya ada. Saudara, yang hilang uang saya dibawa dari orang berapa?
Yang Tuhan kasih berapa? Wow nggak? Percayalah ada berkat di dalam ketaatan. Kita ini soalnya nggak bisa, ini harus dia. Makin jauh setan makin seneng. Kau tidak pernah melihat berkat Tuhan. Ditipu keluarga, diperkarakan, di ini, nggak usah. Kita belajar hidup dalam ketaatan dengan suara Tuhan dalam hal keuangan. Ketika saya lepaskan pengampunan, Tuhan bilang, siapa yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Tapi ketika kita relakan hati ini, ada saatnya kita harus merelakan yang hilang. Amin. Jangan cuma kepengen terus, tapi yang hilang tuh direlain. Ya.